Setiap manusia bebas untuk menentukan apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan. Manusia memiliki potensi kreatif dalam dirinya sehingga ia dapat menggunakan kreativitasnya untuk mengembangkan dirinya atau menentukan hidupnya, atau sering kita sebut dengan self-expressions. Kita membutuhkan lingkungan di sekitar kita untuk mengaktualisasikan diri. Salah satu tujuan dari konseling humanistik adalah membantu seseorang untuk menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin saja dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Perkenalkan, nama saya Priscilla Audipa Kiding, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Teologi, kelas B, konseling. Di video ini saya berperan sebagai konselor dan salah satu kawan saya nanti akan berperan sebagai klien. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah saja, yaitu konseling. Selamat sore, Bu. Selamat sore, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oh ya, kemarin Nelia chat ibu ya, katanya mau cerita. Iya, Bu. Saya chat Ibu kemarin karena saya mau cerita sesuatu sama Ibu karena saya tidak punya teman untuk cerita. Oh, sebentar lagi ibu mau keluar. Mungkin sejam lagi. Kira-kira cukup nggak buat Nelia cerita? Iya, cukup, Bu. Oh, sebelumnya Nelia pernah tidak cerita masalah ini ke konselor yang lain? Belum, Bu. Oh, sebelumnya ibu mau jelaskan dulu apa itu konseling. Jadi, konseling itu suatu pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada orang yang bermasalah. Nah, di sini ibu berperan sebagai konselor dan Nelia sebagai kliennya ibu. Jadi di sini Nelia tidak usah takut untuk terbuka soal masalah-masalah Nelia, walaupun itu paling rahasia, sehingga ibu bisa paham apa masalah Nelia dan kita bisa cari solusinya bersama-sama. Oh, mungkin Nelia sudah boleh cerita masalahnya. Iya, Bu. Jadi begini, saya punya permasalahan dengan ayah saya mengenai kelanjutan pendidikan saya. Saya sekarang kan sudah semester 6 dan papa saya mau selesai S1 saya boleh melanjutkan pendidikan ke S2 untuk menjadi seorang dosen. Tapi saya tidak mau, Bu, karena saya mau ikut tes proponen selesai kelulusan tes S1. Oh, jadi Nelia maunya jadi pendeta, sedangkan Papa maunya Nelia jadi dosen. Nah, apa yang membuat Papa ingin sekali Nelia jadi dosen? Kan Papa maunya itu saya punya pendidikan yang tinggi, bisa membangkitkan ekonomi keluarga. Tapi saya tidak memiliki keinginan untuk menjadi dosen. Oh, jadi Nelia tidak punya keinginan. Lalu, kenapa Nelia mau jadi pendeta? Begini, Bu, dulu keluarga kami itu pernah berantakan. Papa dan mama saya itu bertengkar dan hampir bercerai. Tapi suatu ketika ada seorang pendeta datang dan memberikan perhatian, memberikan kasih sayang dan pengertian kepada mama dan papa. Dan akhirnya papa dan mama tidak jadi bercerai. Dan puji Tuhan saat ini papa dan mama bisa akur dan damai. Karena itu saya mau menjadi seorang pendeta, karena saya ingin mendamaikan orang-orang yang mengalami masalah seperti yang saya alami saat ini. Dan saat ini saya berusaha menjenjang pendidikan S1 Sarjana Teologi untuk menjadi seorang pendeta. Oh, jadi Nelia sekarang sedang mengejar S1 Teologi untuk jadi pendeta. Jadi kira-kira apa alasan Nelia sehingga Nelia tidak mau jadi dosen? Begini, Bu, saya tidak mau jadi dosen karena saya tidak mampu secara ekonomi. Untuk S1 saja saya harus mengejar beasiswa, apalagi S2, pasti biayanya itu sangat mahal. Dan saya merasa ekonomi kami ini sangat rendah, pasti saya akan kewalahan di S2 dan saya harus belajar dengan baik. Secara otak saya sudah tidak mampu lagi karena saya merasa sudah capek untuk belajar saat ini, Bu. Jadi nanti kalau S2, Nelia dituntut untuk belajar lebih baik lagi, belajar lebih luas lagi, wawasan dituntut untuk yang lebih luas, sehingga Nelia merasa tidak mampu untuk menjalankan proses di S2. Iya, Bu. Ya, kalau Ibu boleh tahu, kenapa papa kamu mau sekali kamu jadi dosen? Kan begini, Bu,
papa saya dulu itu punya cita-cita ingin menjadi seorang guru besar. Tapi karena masalah ekonomi, akhirnya papa saya dulu itu tidak bisa melanjutkan pendidikan dan dia harus bekerja sebagai buruh tani. Nah, karena ini, Bu, akhirnya papa saya itu mengembangkan cita-citanya itu kepada saya untuk menjadi seorang guru. Nelia pernah cerita ke papa kalau Nelia tidak mampu untuk lanjut S2 ya? Belum, Bu. Soalnya saya mau menyenangkan hati papa, tapi saya tidak mampu. Oh, jadi Nelia belum pernah terbuka sama papa kalau misalnya Nelia tidak mampu untuk lanjut S2. Tapi Nelia ada niat tidak untuk cerita ke papa? Iya, ada, Bu. Saya ingin mengungkapkan secara langsung kepada papa bahwa saya sebenarnya itu tidak bisa dan tidak niat untuk menjadi seorang dosen karena saya mau menjadi seorang pendeta. Jadi Nelia sudah pikirkan, bahkan sudah punya niat untuk bicara ke papa. Cuman di sini Nelia kayaknya belum berani ya untuk ngomong ke papa. Atau Nelia sudah pikirkan bagaimana cara untuk bicara dengan papa? Iya, saya sudah mau berbicara sama papa, Bu. Cuman saya belum berani karena takutnya nanti ketika saya bercerita sama papa, nanti papa kecewa. Dan saya tidak mau kalau papa itu sedih karena saya menolak keinginan papa. Ya, karena di sini Nelia masih bingung bagaimana caranya untuk berbicara kepada papa. Ibu punya solusi. Kalau misalnya Nelia setuju, Nelia boleh lakukan. Kalau misalnya Nelia kurang mampu untuk lakukan, mungkin kita boleh sama-sama cari solusi yang lain. Iya, Bu. Jadi begini, Papa Nelia kan buruh tani. Mungkin setelah pulang dari sawah atau setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nelia boleh suguhkan makanan atau bikinkan kopi Papa supaya Papa senang dan Nelia bisa bicara dengan Papa soal bagaimana kelanjutan pendidikan Nelia selanjutnya. Iya, Bu. Oh, mungkin saran dari Ibu ini sangat baik untuk saya lakukan dan saya mau lakukan, Bu. Karena jujur saja selama ini saya tuh kurang akrab sama papa. Saya takut bicara sama papa. Dan jadi apa yang papa katakan itu harus saya lakukan. Dan saat ini saya sangat takut untuk keluar dari jalur papa. Untuk itu mungkin dengan saya bisa lebih dekat sama papa, mungkin saya bisa lebih berani untuk menyampaikan secara langsung kepada papa. Iya, baik sekali. Nelia sudah bisa memikirkan bagaimana caranya untuk berbicara dengan Papa. Mungkin Nelia sebaiknya bangun relasi yang lebih baik lagi dengan Papa supaya ada komunikasi supaya Nelia tidak ikut saja apa yang Papa Nelia bilang. Iya, Bu. Bagaimana nih setelah ngobrol sama Ibu? Puji Tuhan, Bu, hari ini saya sudah merasa tenang dan saya bisa mendapatkan solusi dan saran dari Ibu. Semoga masalah ini bisa selesai dengan baik dan saya bisa melanjutkan pendidikan saya sesuai dengan keinginan saya. Ya, semua itu bisa kamu dapatkan asalkan kamu mau berusaha untuk meyakinkan papa kamu dan kamu berusaha mengembangkan apa yang sebenarnya ada dalam diri kamu. Iya, Bu. Kira-kira nanti kalau misalnya saya mau cerita-cerita lagi sama Ibu, boleh nggak, Bu? Ya boleh, ibu akan lebih senang kalau Nelia sudah mau terbuka lagi sama ibu. Masih butuh bantuan ibu. Harapan ibu bukan cuma masalah ini yang Nelia mau ceritakan sama ibu, tapi ada masalah-masalah lain yang mungkin ibu juga bisa bantu. Oh iya, Bu, jadi nanti kalau saya punya masalah, saya bisa hubungi lagi Ibu untuk sharing-sharing. Oh ya, Bu, mungkin kira-kira sebentar lagi saya mau balik ke rumah karena sebentar lagi papa saya mau pulang dari kebun. Oh iya, semoga apa yang ibu sarankan boleh berhasil kamu lakukan. Iya, Bu. Sebelumnya saya mengucap terima kasih ya, Bu, karena Ibu sudah mau membantu saya dalam masalah saya saat ini. Ya, semoga kamu berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, Terima kasih ya, Bu. ya.
Dalam proses konseling humanistik seperti yang dikembangkan oleh Carl R. Roger, kita perlu melakukan penerimaan, rasa hormat, pemahaman, menenteramkan hati, pertanyaan terbatas, dan memantulkan pernyataan dan perasaan, serta memberikan dorongan kepada konseli. Beberapa hal ini sangat penting untuk kita jalankan sebagai seorang konselor, agar proses konseling dapat berjalan dengan baik sehingga apa yang konseli inginkan itu dapat terwujud dengan tepat. Konseli dapat mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya, dapat mengarahkan dirinya dan mewujudkan keinginannya.